Shalom, murid Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Renungan hari ini berjudul Susah Melihat Orang Lain Senang, berdasarkan firman Tuhan di dalam Lukas 15, 27-28. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lukas 15, 27 dan 28. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Ya Bapa di surga, terpujilah namamu. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu mendapat tempat yang subur di hati kami, sehingga kami berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman, dan berbuah baik di dalam karakter maupun buah-buah pelayanan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kecenderungan manusia berdosa adalah menunjukkan sifat 4S. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Selalu mementingkan diri sendiri dan iri melihat orang lain berhasil. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, di dalam Lukas 15 ayat 11-32, diceritakan bahwa anak yang sulung marah kepada bapaknya ketika mengetahui bahwa adiknya, si bungsu, yang sudah memboroskan harta kekayaan bapaknya dengan berfoya-foya, diterima begitu saja untuk kembali ke rumah bapaknya. Anak yang sulung bahkan menambahkan bumbu kata-katanya dengan mengatakan bersama-sama dengan pelacur-pelacur sebagai cara si bungsu memboroskan harta miliknya. Padahal di ayat-ayat sebelumnya hanya dikatakan dengan hidup berfoya-foyalah si bungsu memboroskan harta milik bapaknya itu. Tidak hanya marah kepada bapaknya, anak yang sulung juga telah menunjukkan kebanggaan pada dirinya bahwa ia telah bertahun-tahun melayani dan belum pernah melanggar perintah bapaknya. Ia mulai membanding-bandingkan. Jika adiknya saja mendapatkan anak lembu tambun sekembalinya dari hidup berfoya-foya, anak sulung itu merasa pantas untuk minimal mendapatkan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Sikap yang ditunjukkan oleh si sulung di dalam perumpamaan ini, saya percaya pernah terjadi pada banyak orang Kristen. Kita mungkin sering berkata, "Enak saja, setelah kesalahan besar yang kamu lakukan, semudah itukah saya harus memaafkan dan melupakan?" Kita terkadang merasa susah melihat orang lain senang. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menginsafkan dan menolong kita, agar dapat melepaskan pengampunan yang tidak terbatas jumlahnya kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Memang ini tidak mudah, namun dapat kita lakukan jika kita menggunakan kuasa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Mari kita belajar untuk senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Artinya, kita mau berempati kepada mereka yang susah dan berusaha hadir di dalam kesusahan orang lain. Siapapun saudara yang saat ini sedang jauh meninggalkan persekutuan dengan Bapa, segeralah kembali kepada kasih Bapa. Jika ada orang Kristen di sekitar saudara yang tidak suka dengan pertobatan saudara, ampuni saja dia. Tetapkanlah langkah saudara untuk kembali kepada persekutuan dengan Bapa. Karena Bapa tidak sekedar akan menunggumu, tetapi ia akan berlari menghampiri saudara. Mari kita menutup renungan hari ini dengan doa. Ya Allah, kami masih sering dikuasai oleh perasaan iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain. Kami juga masih sering tergoda untuk menang sendiri.
Kami tidak memikirkan orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hari ini tolonglah agar kami dapat merasa senang ketika melihat orang lain senang, dan ikut susah ketika melihat sesama kami dalam keadaan susah, dan berusaha menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Pemuridan.